Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Evi Sarfiana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, tahap 4, Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin tanggal 2 Februari 2026. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi kinerja di MSen 1 Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan nomor induk mahasiswa 259031495260. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dengan mengambil materi pada mata pelajaran IPA kelas 9, yaitu kemagnetan. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa dulu. Coba ketua pimpin doa, Fahruk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni man razidi billahi rabbah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Semoga doa kita hari ini dijarabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dah. Ibu absen dulu ya. Nanti begitu ibu absen, angkat tangan ya yang hadir. Muna. Syifa. Salsabila. Rania. Anas. Nia. Fadia. Fikra. Kafka. Salwa. Naira. Syahruk. Fahril. Siti Rauza. Cynthia. Siti Syakira. Azakir. Daris. Fatan. Ryan dan Azril hadir. Alhamdulillah kita hadir semua hari ini. Dah, sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau bertanya. Pembelajaran kita hari ini mengenai magnet. Ada yang tahu apa itu magnet? Tahu? Coba sebutkan apa itu magnet? Ya, betul. Tepuk tangan buat Rania. Nah, selanjutnya, ada yang tahu magnet mempunyai berapa kutub? Dua. Ya, dua. Kutub apa saja, Nak? Ya. Dah pandai ya? Dah. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa, Nak? Materi sebelumnya. Minggu lalu. Mengenai daya listrik. Ada yang tahu apa itu daya listrik? Ya, tepuk tangan lagi buat Rania. Kenapa kita menghitung daya listrik, Nak? Biar kestabilan penggunaan listrik. Ya. Apalagi?
Ada yang tahu kenapa kita menghitung daya listrik? Ah, iya betul. Tepuk tangan lagi buat Rania. Oh ya, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian daripada magnet. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat magnet. Yang keempat, mengidentifikasikan benda magnet. Dia ada dua benda nanti. Ada benda yang termasuk ke dalam magnetik dan ada benda yang tidak termasuk kepada magnetik, non magnetik. Ya. Nanti apa-apa saja benda yang termasuk ke dalam magnetik dan apa saja benda yang tidak termasuk ke dalam non magnetik. Dah paham nih tujuan kita ya? Biar tidak mengantuk karena siang, kita akan melakukan ice breaking dulu. Coba berdiri semua. Perhatikan ya. Yang mana? Dia nggak bisa. Buat terusnya. Biar semangat kita karena siang. Kompas. Yang laki-laki kompas. Andi kok. Lompat. Panjang. Dia lompat ni. Dah, terima kasih banyak ya. Duduk kembali nak. Hati-hati. Ya, untuk hari ini coba nak semuanya diperhatikan video yang ibu tampilkan ini ya. Dah, coba disimak dan diperhatikan video ini nak ya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kali ini kita ketemu lagi di tahun yang baru dan semester yang baru. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kali ini kita ketemu lagi di tahun yang baru dan semester yang baru.
Masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study, kita akan belajar materi IPA yaitu kemagnetan. Tapi sebelumnya, kembali kakak ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Apakah pengertian magnet? Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain. Mengapa diberi nama magnet? Karena magnet berasal dari batuan magnet yang ditemukan di daerah Magnesia, Yunani. Saat ini daerah tersebut adalah Manisa yang ada di negara Turki. Berdasarkan sifat benda-benda terhadap magnet, benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Berikutnya, benda yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina, tembaga, dan garam-garam. Benda yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas, bismut, timah. Kutub magnet. Magnet memiliki kutub-kutub, yaitu bagian-bagian magnet yang memiliki gaya tolak atau gaya tarik yang terbesar. Ada 2 macam kutub dalam suatu magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi, setiap magnet memiliki 2 kutub ini ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang sejenis, jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kutub utara yang didekatkan dengan kutub utara akan saling tolak-menolak. Begitu pula jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan juga akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Jadi, jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, kedua kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Coba nih. Yang biru ini kan sama kutub ya. Berdasarkan proses pembentukan atau pembuatannya, Sifat magnet. kita bagi menjadi 2, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang ditemukan di alam, sementara magnet buatan adalah magnet yang dibuat dengan cara tertentu. Nah, cara membuat magnet ada beberapa macam. Yang pertama, dengan cara digosok searah. Jadi, suatu benda logam dapat kita ubah menjadi magnet bila kita gosokkan benda tersebut dengan magnet. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi atau didekatkan. Jadi, suatu benda bisa kita ubah menjadi magnet apabila kita dekatkan dengan magnet. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan induksi elektromagnetik, yaitu kita menggunakan kumparan atau lilitan kawat yang dialiri oleh arus listrik searah atau DC, sehingga benda yang dialiri oleh listrik tersebut memiliki daya tarik-menarik seperti magnet. Untuk menentukan arah kutub magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan ilustrasi berikut. Ujung ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnet, sementara ujung keempat jari lainnya menentukan arah arus listrik. Sementara kita tahu bahwa arus listrik selalu bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Jadi, untuk menentukan kutub magnet, kita bisa memperhatikan kaidah tangan kanan ini ya. Menghilangkan sifat magnet. Selain bisa dibuat, sifat kemagnetan juga bisa dihilangkan. Ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Di antaranya yang pertama adalah Dipukul. dengan cara dipukul-pukul.
Jadi suatu magnet yang diberi pukulan dengan menggunakan martil atau benda-benda logam lainnya secara berkala akan menghilangkan sifat magnetnya. Lalu berikutnya dengan memanaskan. Yang kedua adalah dengan memanaskannya dengan api. Suatu magnet yang dipanaskan dengan api dengan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang lama akan kehilangan sifat magnetnya. Cara berikutnya untuk menghilangkan sifat kemagnetan adalah dengan mengaliri magnet dengan arus bolak-balik atau arus AC. Suatu magnet yang diberi aliran listrik bolak-balik akan kehilangan sifat magnetnya. Pemberian arus bolak-balik melalui kumparan pada suatu benda magnet akan membuat arah medan magnet dan kutub magnet berubah-ubah, sehingga lambat laun benda magnet tersebut kehilangan sifat kemagnetannya. Dan ini gambar daripada kemagnetan ya. Nih, beberapa bentuk daripada gambar magnet. Ada magnet batang. Yang Ibu kasih tadi magnet batang. Kalau magnet silinder berbentuk tabung dia. Yang jarum berbentuk jarum, ya. Kebetulan ini Ibu nggak ada magnetnya. Yang berbentuk keping, Ibu nggak ada juga. Yang ladam nggak ada juga. Yang ada U. Bentuk daripada magnet U ini nih, bentuknya memang persis seperti yang huruf U, ya. Dah, dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan? Dah, berarti tadi sudah dijelaskan pada video, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Tidak semua benda tertarik ya. Terutama yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Karena adanya gaya magnet. Secara sederhana, magnet mempunyai dua kutub ya. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Dah, bila kutub selatan kita dekatkan dengan kutub selatan, apa yang terjadi nih? Tolak menolak. Dan apabila kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara, apa yang terjadi nih? Tarik menarik. Dah, selanjutnya ada sifat-sifat magnet. Dah, sifat-sifat magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet sejenis saling tolak menolak. Kalau misalnya kutub magnet tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Dah, selanjutnya gaya magnet yang paling kuat berada pada kutub magnet. Di sini nih, gaya magnet yang paling kuat di sini, di ujung magnetnya. Ini gaya magnet yang paling kuat. Contohnya nih. Paling kuat. Dah, selanjutnya jika magnet kita dipotong, misalnya magnet ini terpotong, dia tetap ada kutubnya, ya. Tetap ada kutub selatan dan kutub utara. Dah, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Contohnya, yang Ibu kasih tadi, coba nak. Coba dicoba nak. Contohnya menembus plastik. Bisa nggak? Nih kesimpulan dari gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Cuma menggunakan misalnya plastik yang tipis. Dah, jenis-jenis benda magnetik selanjutnya. Ada yang ditarik magnet, ada benda yang tidak bisa ditarik. Nih, benda-benda yang ditarik magnet, contohnya besi. Besi seperti paku tuh. Dah. Yang kedua baja. Baja bukan pupuk yang kita di tanaman padi bukan ya. Ada dia baja. Kayak kerangka rumah nih buat dari baja. Dah, paku, klip kertas. Tahu kan? Dah. Benda-benda yang tidak termasuk ke dalam magnet. Banyak nih dalam kehidupan kita. Contohnya kayu, plastik, kertas, kaca, emas. Itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Udah, ada yang ingin ditanyakan, Nek? Paham? Ada paham? Dah, kalau sudah paham, sekarang kita
Nah, selanjutnya nih kelompok sudah terbentuk. Jadi ini ada tugas lembar kerja peserta didik, LKPD namanya ya. Nih Bu kasih per kelompok. Tugasnya nih. Lembar pekerja didik, diskusikan bersama kelompokmu, bersama teman-teman ya. Sebutkan minimal 3 contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan kita. Ya, yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. 3 contoh magnet ya. Per kelompok. Dan selanjutnya, mengapa magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi? Ya. Cari diskusi dulu mengapa magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi. Ibu beri waktu 15 menit ya. Buat terus ya. Ini kelompok apa nih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tulis di sini nih. Cara cek mentah. Isi mentah. Isi mentah pada dia. Ya. Ini soalnya. Hah? Iya. Udah buat. Kerjakan ya. Coba. Hah? Iya. Udah buat. Kerjakan ya. Coba. Hah? Iya. Udah buat. Kerjakan ya. Coba. Ada pertanyaan ya? Udah siap? Udah siap kelompok 1A? Udah. Nah, coba dipraktek nih, digosokkan. Secara searah dia. Searah. Udah siap semua? Dah, sekarang anak-anak, dengar, perhatikan ibu dulu. Sekarang tugasnya kan sudah ibu kasih pertanyaan tadi. Ini diskusinya. Sekarang coba paparkan jawabannya sesuai kelompok, pendapat diskusinya, pendapat musyawarah dari diskusi tersebut ya. Ya. Dah, siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Oh ya. Kasih. Ini Pak. Nih. Coba nih ada dengar suaranya coba. Suaranya. Coba tes suara lah. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya 1. Magnet yang ada di pintu lemari, magnet yang ada di mainan anak-anak, dan magnet yang ada di speaker. Pertanyaan yang kedua. Magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi karena magnet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan akurat. Ya. Bisa dipahami nak? Anak-anak bisa. Dah, tepuk tangan untuk kelompok A. Dah, siapa lagi yang ingin memaparkan jawabannya? Hasil dari kelompoknya? Ya. Berdiri nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar nggak nih? Gimana nih? Kami dari kelompok C akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kami yang mana pertanyaannya 3 contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, yang pertama, magnet yang ada pada tas atau dompet. Yang kedua, magnet yang ada pada kereta api magnetik yang digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan kereta api. Dan yang ketiga, magnet yang ada di alat mainan anak. Yang kedua, mengapa magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi? Magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi karena magnet dapat digunakan dalam sistem transportasi seperti kereta api magnetik sehingga kemungkinan perjalanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Demikian hasil diskusi kami. Ya, ada yang ingin bertanyakan nggak? Nggak, paham kan? Dah, tepuk tangan buat kelompok B. Dah, selanjutnya satu kelompok lagi, kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kami, yang mana pertanyaannya tiga contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, magnet yang ada pada motor listrik, magnet yang ada di hard drive, magnet yang ada di alat medis MRI. Dan pertanyaan kedua, magnet sangat penting dalam perkembangan teknologi karena magnet dapat digunakan dalam peralatan medis seperti MRI untuk menghasilkan gambar tubuh manusia, sehingga dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan melakukan pengobatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tepuk tangan buat kelompok C. Dah, ada yang ingin ditanya lagi nak? Sebelum kita mengakhiri tugas diskusinya? Paham? Ya, berarti untuk sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, berarti medan magnet adalah apa? Magnet adalah ya. Magnet adalah suatu benda yang bisa memiliki kemampuan tarik menarik. Yang selanjutnya, sifat-sifat magnet ada berapa tadi? Ada 3. Magnet mempunyai 2 kutub utara dan kutub selatan. Dah, selanjutnya apa? Magnet memiliki dua sifat tadi. Ada yang menarik benda dan ada yang tidak dapat menarik benda. Dah, berarti sudah paham tak? Dah. Dan untuk hari ini berarti sudah paham pembelajaran kita. Ibu akhiri dulu. Ada PR ya. PR kerjakan di rumah nanti mengenai cara pembuatan magnet. Kan tadi ada 3 cara pembuatan magnet, dengan cara menggosok magnet, induksi magnet, dan elektromagnetik. Dah, guru selanjutnya guru memberikan informasi kepada kalian bahwa kalau misalnya nanti dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan magnet, ya. Dalam kehidupan kita magnet itu sangat dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan sehari-hari kita, ya. Dah, ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu mengakhirinya? Dah. Dah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, untuk hari ini ibu padai dulu. Kita berdoa bersama dulu ya, mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dah, mulai berdoa kita nih. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an
Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dah, cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi